Saya Alfira Raisa akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Maluku. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi, terutama rempah-rempah kepada VOC. Komponi juga melangsungkan sistem pelayaran hongi. Dengan cara itu, para birokrat komponi dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku, yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Komponi juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kaki Ali, Kapitan Hitu. Saat Kaki Ali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapitan Tulukabesi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18, tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun, VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu. Lalu pada 1817 muncul tokoh dari Pulau Saparua bernama Patimura. Dalam aksi Patimura, benteng Durstede berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan, residen Belanda terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai di situ, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku, seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya, agar rakyat Maluku mundur. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Thomas Matulesia atau Patimura menyerahkan diri dan dihukum mati. Ada dua tokoh yang terlibat dalam perlawanan tersebut, yaitu Patimura sebagai pemimpin perlawanan pertama dan pejuang perempuan Christina Martha Tiahahu. Christina Martha Tiahahu diketahui menggantikan kepemimpinan Patimura yang menyerahkan diri demi rakyat. Sayang, perjuangannya harus berhenti ketika ia dibawa ke pengasingan di Jawa dan meninggal dunia. Kolonial pun semakin menerapkan kebijakan yang berat terhadap rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua setelah perlawanan rakyat Maluku. Monopoli rempah-rempah kembali diberlangsungkan. Saya Gelananda, nomor absen 15, dan teman saya Bilkis, nomor absen 6, akan menjelaskan proses Perang Maluku. Perang Maluku terjadi pada tahun 1817. Perlawanan dipimpin oleh Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Patimura. Pemimpin-pemimpin lainnya ialah Antoni Rebong, Said Perintah, Lukas Latumahina, Thomas Patiwael, dan Ulu Paha. Namun juga terdapat seorang putri bernama Christina Martha Tiahahu. Pusat perjuangan berada di Pulau Saparua pada malam hari tanggal 15 Mei 1817. Rakyat mulai bergerak. Serangan pertama terhadap Belanda dilancarkan pada malam hari tanggal 18 Mei 1817. Serangan ini berhasil dengan dibakarnya perahu-perahu di pos di Porto Pelabuhan. Keesokan harinya mereka menyerang benteng Durstede dan berhasil merebutnya. Pada saat itu, Residen Vandenberg serta keluarga dan pengawalnya yang ada di benteng berhasil dibunuh. Pasukan Patimura akan berhasil merebut dan menduduki benteng Durstede. Di sebelah kanan merupakan gambar benteng Durstede saat ini. Perlawanan Belanda terhadap Maluku. Dari Saparua, perlawanan menjalar ke pulau-pulau lain.
Haruku, Salam, Larike, Uring, Asilulu, dan Wakasihu. Untuk membalas dan merebut kembali benteng Dürstedt, Belanda mendatangkan bala bantuan dari Ambon ke Haruku pada tanggal 19 Mei 1817. Bantuan itu berkekuatan 200 orang prajurit dan dipimpin oleh seorang major. Mereka bermarkas di benteng Zeelandia. Raja-raja di Maluku mengerahkan rakyatnya untuk menyerang benteng Zeelandia. Belanda menerobos kepungan rakyat dan melanjutkan perjalanan ke Saparua. Terjadinya pertempuran sengit di Saparua. Banyak jatuh korban di pihak tentara Belanda. Prajurit-prajurit Belanda banyak yang tewas, termasuk diantaranya terdapat beberapa orang perwira. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang rakyat Maluku, sehingga perlawanan meluas ke daerah lain seperti Seram, Hitu, dan lain-lain. Perlawanan rakyat di Hitu ditangani oleh Ulu Paha yang berusia 18 tahun. Tetapi terjadi pengkhianatan terhadap bangsa sendiri, dan akhirnya Ulu Paha terdesak dan tertangkap oleh Belanda. Berikut merupakan gambar benteng Zeelandia. Saya Bilkis Hasna akan melanjutkan penjelasan mengenai proses Perang Maluku. Pada awal bulan Juli 1817, kolonial Belanda mendatangkan kembali pasukan bantuan ke Saparua. Mereka berusaha merebut benteng Dürstedt, tetapi tidak berhasil. Kemudian, Belanda mengajak para pemimpin Maluku untuk berunding, tetapi perundingan tersebut tetap tidak membuahkan hasil, dan pertempuran pun berkobar lagi. Pada akhir Juli 1817, Belanda mendatangkan bala bantuan berupa kapal perang yang dilengkapi oleh meriam-meriam. Benteng Dürstedt yang pada saat itu dikuasai oleh Patimura dihujani meriam-meriam yang ditembakkan dari arah laut. Sementara itu, pasukan-pasukan Belanda terus-menerus didatangkan membanjiri Saparua. Pengkhianatan dan akhir perjuangan Patimura. Akhirnya, pada bulan Agustus 1817, benteng Dürstedt dapat direbut kembali oleh Belanda, tetapi perang belum berakhir. Pasukan Patimura melanjutkan kembali perlawanan dengan perang gerilya. Pemerintah Belanda mengumumkan akan memberi hadiah sebesar 1.000 gulden kepada siapa saja yang dapat menangkap Patimura. Dan untuk menangkap pemimpin-pemimpin Maluku lainnya, pemerintah Belanda menyediakan 500 gulden untuk setiap seorang pemimpin. Belanda melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Akhirnya, pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Patimura, Anthony Rebuk, dan Thomas Patiwel. Letnan Petersen berhasil menyegel Patimura dan Philip Slaughter-Mahina pada tanggal 11 November 1817 dengan dibantu oleh beberapa orang pengkhianat. Berikut gambar benteng New Victoria, yaitu tempat dieksekusinya Patimura dan para pemimpin Maluku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Razika dari absen 31. Saya akan menjelaskan tentang strategi perang pihak Indonesia dari Perang Maluku. Nah, jadi pada pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamanya sebagai Kapitan Patimura, yaitu Patimura yang sering kita lihat di mata pecahan uang 1.000 ya. Nah, pada 16 Mei, 2 hari kemudian, tahun 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Patimura dan pasukannya yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dürstedt, atau maaf kalau saya salah penyebutannya, Dürstedt, dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Nah, berikut adalah foto dari benteng Dürstedt ya, yang ini dijadikan tempat wisata dan bisa kita lihat ini berada lokasinya di sekitar pesisir pantai. Nah, jadi memang perang yang di Maluku ini itu berada di sekitar pesisir pantai di Maluku begitu. Nah, berikut adalah foto dari Kapiten Patimura yang sering kita lihat ya. Oke, jadi berikutnya, saat Belanda mencoba merebut kembali benteng Dürstedt, Patimura berhasil menggagalkannya dengan melakukan perang gerilya atau taktik perang diam-diam.
bersama dengan pasukan rakyat berjumlah sekitar 1.000 orang. Kembangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wai Sisil, dan Larike. Di kesimpulannya, pasukan Maluku menggunakan strategi perang menyerang benteng-benteng dan juga melakukan perang gerilya. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya. Mari kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Nama saya Nisa Puspita, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu strategi perang pihak kolonial. Strategi perang pihak Maluku. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei ini, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas seorang tentara Korps Ambon dan kemudian menamainya sebagai Kapten Pattimura. Setelah dilantik sebagai kapten, Pattimura memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa kesatria, yaitu Antoni Ribuk, Philip Slatumahina, Lukas Selano, Arong Lisapavi, Melchior Kesaulia, Sarasa Sanaki, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pattimura bersama Philip Slatumahina dan Lukas Selano melakukan penyerbuan ke benteng Durstid. Operasi penyerangan pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapten Pattimura dan pasukannya. Kemudian operasi tersebut berhasil merebut benteng Durstid dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Berita tentang jatuhnya benteng Durstid ke tangan pasukan Pattimura dan pemusnahan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Bitjes. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Bitjes. Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapten Pattimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir, mulai dari Teluk Harai sampai ke Teluk Saparua. Pattimura bersama pasukannya berhasil mengalahkan Bitjes dan tentaranya. Rakyat Maluku berperang dengan cara perang gerilya atau dengan taktik sembunyi-sembunyi dan mengumpulkan perahu-perahu untuk menyerang benteng Durstid di Saparua. Strategi yang digunakan Pattimura melawan kolonial Belanda dengan menggunakan pasukan besar-besaran untuk menguasai kembali benteng yang telah direbut.